narkotika secara cuma-cuma. Tetapi dia bukan warga negara yang baik. Dia tidak menyerahkan narkotika yang dia temukan itu kepada pihak yang berwajib. Sebaliknya, dia malah menjualnya untuk konsumsi pribadi. Patience mengenakan sarung tangan, mulai memuat narkotika itu. Tapi itu terlalu banyak, bagasinya bahkan tidak muat. Jadi dia membawa sebagian dulu ke tempatnya. Dia menyembunyikan narkotika itu di sebuah gudang sewaan. Kemudian kembali ke tempat dia menemukan narkotika itu dengan mobil van yang lebih besar. Ia memasukkan sisanya ke dalam mobil. Dalam perjalanan pulang, dia berpapasan dengan seorang pria besar yang datang mencari narkotika. Untungnya mereka tidak menangkapnya. Dengan cepat dia mengendarai mobilnya dan menyelinap pergi. Pria itu memeriksa obat-obatan di tanah. Dia langsung tahu bahwa seseorang telah mendahuluinya. Jadi itu paket narkotika yang rusak, dan sebagian isinya jatuh ke tanah. Patience tidak sengaja meninggalkan satu bungkusan yang terjatuh. Patience melihat garasi yang penuh dengan narkotika. Dia teringat ibunya di panti jompo, masih berutang beberapa bulan biaya. Yang harus dia lakukan segera adalah untuk menjual semua narkotika itu dengan cepat. Dia bekerja sebagai penerjemah di regu narkotika. Jadi dia memiliki pengalaman dalam berurusan dengan jual beli narkotika. Pertama dia pergi ke supermarket dan membeli mesin penghitung uang dan ponsel. Kemudian dia menggunakan posisinya di kepolisian dan mendengarkan percakapan para pengedar narkotika. Dia akhirnya menemukan pengedar narkotika bernama Scotch yang sangat membutuhkan pengiriman. Kemudian Patience membeli beberapa potong pakaian secara online. Ia menyamar menggunakan hijab, mengoleskan lipstik ke bibirnya, dan mengenakan kacamata hitam besar sebagai samarannya. Generasi baru ratu narkotika telah lahir. Baru saja turun dari mobil, dua pengedar narkotika Arab melihat Patience seperti wanita bangsawan Arab. Mata mereka terbelalak. Kedua belah pihak menyepakati harga. Patience kemudian memberi paket sampel kepada Scotch dan temannya. Lalu Scotch mengambilnya dan memeriksanya terlebih dahulu. Sebelum pergi, dia memberikan nomor teleponnya dan mewanti-wanti untuk wajib menggunakan bahasa Arab. Scotch cukup puas dengan barang yang dia dapat dan tidak sabar untuk segera menelepon Patience karena dia ingin segera mendapatkan lebih banyak barang lagi. Ini adalah wanita paling cantik yang pernah mereka lihat. Mereka tidak percaya dia mengedarkan narkotika dan bertransaksi di depan penjara. Patience juga menggunakan mesin penghitung uang untuk memeriksa jumlah uang di tempat. Operasi seperti ini membuat kedua pengedar narkotika itu bingung. Ketika kedua pengedar itu sedang memeriksa barangnya, sebuah mobil polisi tiba-tiba lewat. Kedua pengedar narkotika itu ketakutan. Tapi Patience itu menyapa polisi dengan tenang. Kedua pria itu menatap Patience dengan wajah bingung. Scotch menghasilkan banyak uang dari peredaran narkotika itu. Mereka kemudian dengan segera melakukan transaksi untuk kedua kalinya. Kali ini, stasiun penumpang yang ramai yang dipilih. Scotch membawa sekantong besar uang tunai. Transaksi mereka berjalan lancar. Kemudian Patience datang ke panti jompo. Dia membayar semua hutangnya dan juga membayar biaya perawatan ibunya untuk tahun berikutnya. Ketika Anda tiba-tiba punya banyak uang, Anda harus mengendalikan diri Anda sendiri. Patience mencari cara agar dia bisa aman dan tidak dicurigai. Dan dia menemukannya, induk semang yang sedang berolahraga di taman. Sang induk semang berasal dari Wenzhou, China. Olahraga ini adalah Tai Chi yang telah berkembang luas sampai ke luar negeri. Patience ingin induk semangnya Nyonya Vo membantunya mencuci uang. Nyonya Vo dengan mudah setuju. Tetapi dia meminta bagian 30%. Karena Scotch berhasil menjual banyak narkotika, dia akhirnya menjadi incaran polisi. Patience yang disuruh menerjemahkan percakapan para bandar, dengan sengaja memberikan terjemahan yang salah, dan menyesatkan penyelidikan polisi. Kemudian Patience menemui Scotch. Katanya polisi sekarang mengawasi mereka dengan ketat. Jadi metode transaksi mereka juga harus diubah. Patience menaruh narkotika di loker supermarket dulu. Lalu dia merekatkan kuncinya di bagian belakang baris ketiga kotak kue. Scotch menghindari pengawasan dan mengambil kunci loker. Kemudian ia merekatkan uang tunai ke kotak kue dan diletakkan kembali di baris ketiga. Setelah Patience mengecek dan mengambil uangnya, Scotch juga mengambil narkotika dari loker tanpa masalah. Malam itu, pria besar yang kehilangan narkotika itu bernama Frere. Ketika sedang melalui sebuah jalan, dia melihat seorang pengedar sedang menjual narkotikanya. Setelah beberapa pertanyaan, dia akhirnya tahu bahwa pria yang menjual obat-obatan itu adalah anak buah dari Scotch. Dan di pihak polisi, mereka berhasil menangkap seorang pengedar narkotika yang terluka parah. Dan semakin dekat untuk mengungkapkan kasus ini, pengedar narkotika dan polisi mungkin akan segera bertemu. Patience membuat keputusan cepat, memutuskan untuk membuat transaksi yang besar untuk mencegah disadap oleh polisi. Patience dan Scotch menggunakan game online untuk berkomunikasi, perkiraan lokasi perdagangan, dan mereka memutuskan untuk bertemu langsung. Patience membawa narkotika ke pertemuan itu. Ia meninggalkan narkotika yang dia bawa di dalam taksi dulu, lalu masuk ke toko pakaian dalam. Dan saat itulah, polisi juga menerima informasi dan datang. Patience bergegas keluar dari pintu belakang dan menelepon untuk memberitahu Scotch untuk mengubah tempat transaksi ke pintu masuk bioskop dan membawa narkotika ke pintu masuk bioskop. Tetapi dia melihat ada CCTV di depannya. Dengan cepat dia menarik narkotika yang dia bawa dan bersembunyi di balik dinding. Tidak lama, Scotch juga datang membawa uang. Polisi juga memantau mereka melalui CCTV.
dan mengabarkan semua anggotanya untuk bergegas menuju bioskop. Patience yang sudah mendapat uang, masuk ke mobil dan pergi. Tapi ketika turun dari mobil, dia melihat Frere yang kehilangan obatnya. Untungnya dia berpapasan dengan patroli polisi, dan dia melapor pada patroli itu kalau dia sedang diikuti. Frere melihat itu dan melarikan diri. Hari ini, kunjungan kejutan dari Nyonya Fu. Katanya putrinya akan menikah. Dia mengundang Patience ke pernikahan anaknya. Frere dan anak buahnya yang berpura-pura menjadi pengantar barang juga datang ke pernikahan. Setelah mereka masuk, mereka mengeluarkan pistol yang disembunyikan di pot bunga dan mulai mencari Patience. Keadaan menjadi tak terkendali. Patience menjadi sangat gugup. Dia mengacungkan pistol ke arah pintu. Setelah anak buah Frere membuka pintu, dia menodong Patience dengan pistol. Dia meminta Patience untuk mengembalikan narkotika itu kepada mereka. Saat baru saja selesai berbicara, anak-anak nakal menyalakan petasan di lorong. Suara petasan mengalihkan perhatian Frere. Dua pria itu langsung ditembak oleh pengawal Nyonya Fu. Nyonya Fu dengan tenang memperbaiki rambutnya. Kemudian Nyonya Fu datang dan bertanya apakah ada yang terluka. Patience sangat terkesan. Dia kemudian memberikan pistolnya kepada Nyonya Fu. Membawa senjata ke pernikahan adalah sebuah masalah besar. Tetapi Nyonya Fu sangat senang dengan pemberian itu. Menjelang akhir pernikahan, Patience menerima panggilan telepon yang tidak mengenakan. Katanya ibunya sudah meninggal. Dia pergi ke mall, sembari membawa abu ibunya. Dan dia menyebarkan abu ibunya di mall itu. Hobi ibunya semasa hidupnya adalah pergi ke mall. Patience menggunakan cara ini untuk memenuhi keinginan terakhir ibunya. Ketika kembali ke gudang, dia bertemu dengan Nyonya Fu di sana. Nyonya Fu bertanya berapa banyak narkotika yang tersisa. Patience berkata hanya ada sedikit yang tersisa. Buka pintunya dan lihat, masih ada beberapa bungkus. Itu terlalu banyak, karena ibunya sudah meninggal. Patience tidak membutuhkan uang sebanyak itu lagi. Dia memutuskan untuk mengembalikan sisa narkotika yang dia temukan, dan mengembalikan ke posisi semula. Dia juga memutuskan untuk pindah dari rumahnya. Kapten regu narkotika juga datang untuk mengantarnya pergi. Di dalam lemari, Kapten menemukan sejumlah besar kotak kue. Semuanya menjadi jelas dalam sekejap. Dia kembali ke kantor polisi, melihat rekaman pengawasan, dan diam-diam dia menghapus video itu. Yang sebenarnya terjadi adalah Kapten dan Patience adalah sepasang kekasih.